Oke, Sobat Jackpreneur, welcome back again with me, Nick. And hari ini kita udah bersama Mas Imam. Mungkin Mas Imam bisa kenalin? Ya, nama saya Imam Mujahid Firdaus. Kebetulan saya mempunyai usaha kuliner di bidang kuliner yang bernama Sate Ayam dan Kambing Tigo Bersaudara yang berletak di Sunterjaya, Kemayoran, Jakarta Utara, Tanjung Priok. Nice. Terus kan ini kan di bidang kuliner nih Mas, sate nih. Ada nggak sih usaha sebelum sate ini yang Mas Imam jalanin gitu? Boleh cerita sedikit apa banyak boleh nih? Boleh, coba di-sharing aja ke Sobat Jackpreneur. Sebelumnya kan saya emang dari SMA, terus habis itu saya melanjutkan pendidikan saya di kuliah juga, kebetulan di Universitas Jayabaya. Oh, Jayabaya. Ya, sebelumnya saya SMA itu saya juga senang-senang aja nih jual-jualan gitu. Dulu jualan stiker, saya ngeprint sendiri di percetakan, terus saya jualin ke teman-teman saya. Terus habis itu saya ngerambah nih usaha saya kan rumah saya ini nggak jauh dari Wisma Atlet nih. Oh, sebelum ada Wisma Atlet saya pernah berjualan es krim pot yang lagi viral. Nah, es krim pot itu jadi es krim itu ditaruh di pot, di wadah pot, jadi mirip-mirip kayak tanaman gitu tapi bisa dimakan. Nah, menarik nih, berarti udah ada idenya ya. Nah, di situ saya juga alhamdulillah kurang lebih berapa juta gitu per bulan. Saya juga join sama teman saya. Awal usaha sih dulu 500.000. Oh, oke. Untuk si es krim pot itu. Saya sudah punya tenda, punya peralatan lainnya. Nah, berhubung masuk musim hujan nih ya, saya buka dari sore, saya pulang kuliah nih, saya pulang kuliah buka dari sore sampai saya tutup. Saya minjem, kan saya punya temen nih, jadi ada teman saya sering nongkrong di warung saya minjem, bang, minjem pedanya bentar ya. Saya larilah ke ujung bang, ke ujung Danau Sunter, ujung Wisma Atlet. Dari sore sampai malam cuma satu orang doang yang beli. Saya langsung ke pojokan danau, saya nangis bang. Gue bilang kok nyari duit susah banget gini ya, susah banget kayak gini. Gue bilang, oh mungkin ini perjalanan hidup gue, mungkin harus gue lewatin. Kalau gue nggak ngelewatin, kedepannya gimana cara gue mau ngelewatinnya itu? Bisa survive-nya gimana? Ya, gitu jadi ya, sebelumnya ya itu bang, gue jualan es krim pot. Dari sore sampai malam sampai jam 12-an nggak ada yang beli. Cuma satu orang itu ya udah gue nangis aja, gue sedih aja. Itu kendalanya gimana sih Mas itu? Apakah karena mungkin masuk musim hujan, saya jualannya es krim, jadi nggak ada yang beli. Nah mungkin itu. Nah setelah itu saya kan sudah berhenti dulu nih jualan es krim pot. Nah sebelumnya kan saya masih kuliah tuh, jualan es krim saya ikut kerja freelance di perusahaan pizza. Sempat kerja ya. Saya kuliah dari pagi sampai sore saya kerja sampai malam. Udah, saya begitu aja rotasinya. Selama berapa lama itu? Kurang lebih kalau kerja kurang lebih 1 tahun. 1 tahunan. Nah, untuk jualan kurang lebih setengah tahun. Jualan yang pot es krim pot itu. Nah, ya di depan Wisma Atlet itu. Nah, setelah saya lulus, kebetulan saya juga dapat musibah lah, maksudnya bapak saya kan meninggal ya. Jadi bapak saya itu meninggal. Ini cerita aja ya. Share mungkin. 1 hari sebelum saya wisuda bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal hari Sabtu, saya wisuda hari Senin. Wah, sedangkan orang tua saya tinggal di Jawa Timur, mau nggak mau dikuburin di sana. Hari Sabtu malam saya berangkat ke Jawa Timur, sampai sono pagi dikuburin, siang saya balik lagi ke sini. Demi untuk wisuda itu. Langsung wisuda saya. Untungnya ada bude saya yang mau nemenin saya wisuda, saya di JCC Senayan. Dan saya mahasiswa dari Universitas Jayabaya, dari D3 sampai S3 ya, S2 sampai S3 itu 2 mahasiswa paling telat. Dimulai jam 8, saya nyampe sono setengah 11. Karena mungkin ada... Saya nyampe Jakarta jam 8 pagi. Saya nggak mandi, saya nggak ngapa-ngapain, saya asal langsung pakai baju toga aja. Ya udah. Mungkin itu aja sih. Nah, habis itu saya bergabung di kebetulan ada saudara saya nih, ada pelatihan nih, mau ikut pelatihan nggak nih? Oh, di mana? Di Sudinakes Ketenagakerjaan. Di mana tuh? Di dekat Simpang 5. Oh ya udah, saya nyobalah. Saya ikutlah bergabung di Sudin. Nah, kebetulan juga di sana saya ngambil bidang di kuliner. Pelatihan kuliner. Di situ juga lakinya saya sendiri. Yang lainnya ibu-ibu, berarti saya paling ganteng lah. Ya. Terus Mas, ini kan
udah usaha ini tuh berapa lama sih Mas usaha sate ini berjalan? Nah, ini sebenarnya saya sih iseng-iseng nih. Nah, sebelum saya untuk berjualan di sate ayam ini, saya sebelumnya kerja sebagai ojek online, Bang. Oh, oke. Ibu saya ngelihat saya pakai baju ojek online, saya kan sarjana. Dia malu, Bang, nangis. Sampai jaket saya pernah diumpetin. Ngapain sih kamu narik? Ngapain sih kamu ojol? Cari kerja yang baik gitu. Terus habis itu adik saya baru masuk kuliah kan nggak ada uang juga nih buat jajan. Dia coba-coba buka usaha sate di depan doang, Bang. Ya paling tetangga-tetangga doang. Laku 20 tusuk aja udah seneng banget. Nah, saya juga ngambil pelajaran. Saya sebagai ojol kurang lebih 1,5 tahun. Dari 2017 sampai ke 2019 awal lah. Saya ojol. Saya nyoba-nyoba kok yang jualan di rumah kok orang Cina, Bang. Kita pribumi, masa jadi kuli terus? Apa iya, masa kita turunan kita jadi kuli terus? Iya, Kan seenggaknya kita bisa merubah generasi lah. Maksudnya kalau bapak saya petani, masa iya saya petani juga. Seenggaknya kita punya wirausaha sendiri, walaupun lah, gitu kan. Walaupun usaha kita kecil, tapi kita bosnya, Bang. Gitu. Betul. Jadi usaha ini awalnya modalnya itu, Bang, 200.000. Oh, 200.000. 200.000 itu saya belum masukin online. Nah, saya banyak nanya-nanya sama teman, gimana sih cara masukin di online, Gojek, Grab dan lain sebagainya. Saya dikasih tahu begini-gini, alhamdulillah per bulan totalnya, Bang, 35 juta, Bang. 30 sampai 35 juta. Guys, oke. Per bulan ya. Per bulan itu kotor ya. Kotornya betul. Tapi itu udah luar biasa. Ya, alhamdulillah. Dan hasilnya juga kurang lebih setahun saya sudah bisa renovasi rumah sendiri ya. Alhamdulillah. Iya, renovasi Alhamdulillah. Wah. Iya, itu kurang lebih adalah suka dukanya ya, yang selama ya berkecimpung di dunia kuliner ini untuk bikin sate ini ya gitu. Ya, namanya juga perjalanan itu, Bang. Perjalanan Sampai hidup. juga mau ngelewati perjalanan hidup kayak gini kan. Tapi kalau bukan kita yang lewatin, mau siapa lagi? Betul, Mas. Terus kayak ada nggak sih kita share dikit aja kayak suka dukanya gitu, Mas? Apa lebih ke dukanya, kayak kesulitannya apa sih, Mas gitu? Mungkin kalau kesulitan untuk online ini ya mungkin kalau lagi orderan sepian, gimana kok sepi? Ya udah, bagaimana kitanya caranya biar ini nggak sepi ya kami promoin. Oke. Tapi alhamdulillah, Bang, apalagi kemarin sejak COVID ya. Betul. Nah, Nah, sejak COVID itu alhamdulillah banget, Bang. Yang tadi saya bilang 30 sampai 35 itu lebih per bulan kotornya. Tuh, guys, Jadi kita ada wabah ini bukannya musibah, ya berkah kalau kita mau. Ya. Kalau kita mau jalanin, kalau kita cuma nyantai-nyantai males, gimana mau rezeki datang? Emang orang bilang rezeki itu akan datang, tapi kalau kita nggak ngejemput, nggak ada usahanya. siapa yang mau datang? Nggak ada usaha, siapa yang mau dapat rezeki itu? Aduh. Jadi kurang lebih saya setelah ikut pelatihan, saya langsung buka sate ayam ini, Bang. 2019. Oh gitu, berarti langsung masukin ya. di online, ya. Berarti saat itu Mas Imam ini setelah ikut pelatihan di Jakpreneur ini gitu ya, Mas ya. Kebetulan juga alhamdulillah dapet nih, Bang, banyak, Bang. Oke. Ada blender nih, blender kan bisa buat cabe. Iya benar. Terus ada panci juga, ada kompor gas, tabung gas. Aduh, situ itu ya. mereknya juga Philips juga, mantap. Philips punya itu. Kurang lebih kalau saya totalin 3 sampai 4 juta ada itu, Bang. Tapi alhamdulillah banget. Alhamdulillah ya, berarti kebantu banget nih dengan adanya ikutan di Jakpreneur ini gitu kan. Terus ada nggak sih, Mas, dengan ada Jakpreneur ini yang membantu Mas Imam tuh kayak kan tadi secara ini untuk yang kompor gitu-gitu kan, untuk menunjang gitu. Menunjang. Nah, ada nggak sih kayak informasi kah atau cara untuk bermarketingnya, memasarkannya gitu? Oh, sebelumnya kan saya juga masih masuk nih di grup studi nih. Okay. Jadi kalau ada berita, nih ada seminar tentang bagaimana sih kita cara memasarkan, bagaimana sih kita cara packing. Nah, saya masih ikut kok, Pak. Jadi saya walaupun saya udah punya ilmu, jadilah gelas yang masih kosong, Kak. Jadi kita kalau dikasih terus, kita tampung gitu terus, ya. walaupun kita udah punya banyak ilmu, tapi kita harus bisa menerima masukan dari orang lain, ilmu dari orang lain. Jangan kita mentang-mentang kita udah punya ilmu, gitu enggak. Tetap kita rendah hati gitu ya. Tetaplah kayak padi lah, walaupun dia semakin tinggi tetap merunduk juga dia. Mantap deh. Terus untuk usaha sate ini kan di jalan sekarang ini kan ada banyak nih. Ini salah satu contohnya nih. Siap. Ya kan? Terus untuk menunya sendiri ada apa aja sih, Mas Imam? Kami di sini kan judulnya sate ayam dan kambing 3 saudara. Pastinya ada ayam, ada kambing. Pastinya, oke. Nah, saya menjual sate ayam
bumbu kacang yang udah biasa orang. Oke. Sate ayam bumbu kecap sama sate taichan. Sate taichan kan itu yang orang-orang Cina sih biasanya Bang ya, yang suka tuh. Demen ya dia. Saya juga dari masalah bumbu saya nggak tahu Bang. Oh, awal-awalnya nih. Sate taichan nggak tahu. Nah, sate taichan itu berawal saya ke Senayan Bang. Kan viral di Senayan nih. Betul, awal-awalnya. Saya nyobain, gitu ya. cicipin. Ya udahlah, saya coba. Ya alhamdulillah banyak yang suka. Alhamdulillah rata-rata customer saya dari Cina, Korea, dan India Bang. Wih, Yang sampai sekitaran jauh. sekitaran Sunter situ aja. sini ya. Kan sini banyak komplek-komplek. Berarti Alhamdulillah. tembus semua bangsa. Alhamdulillah. Kalau dia mau beli nih, naik mobil di depan Bang. Maksudnya ini kalau nggak mau kena ongkir online, taruh mobil depan di jalan kaki. Jalan sini. kaki, dibela-belain ke sini. Kurang Wah. lebih ada 10 orang udah. Udah ya. Itu udah luar biasa pencapaian sih menurut Alhamdulillah, saya itu. ya. Terus, nah itu kan lagi rame banget tuh kata Mas Imam tuh kan, untuk harganya sendiri tuh bersaing nggak sih atau gimana? Kenapa orang-orang tuh pilih ke Mas Imam nih jauh-jauh? Mungkin kalau di online mungkin saya nggak terlalu murah juga, nggak terlalu mahal. Saya di tengah-tengah ya. Mungkin dari ini kali Bang, saya bumbunya simple aja sih, nggak banyak-banyak. Dan orang kalau mau belajar sama saya welcome. Bener. Ngajarin juga tuh. Yang penting kalau mau belajar ke sini, saya kalau bikin bumbu, orang tua saya sama saya juga, sama yang ada dibantu sama saudara saya juga pagi Bang, habis subuh. Jadi kalau ada temen saudara mau ke sini, alhamdulillah saudara saya 2 orang sudah ngikutin. Wih, udah ikut pelajaran gitu. Ya. Oke. Sate ayam Fafa Brotherhood sama sate ayam W dan N. W dan N. Ya, yang satu W dan N itu di Kemayoran, yang satu lagi sate Fafa itu di Jembatan Hitam dekat Ancol. Ancol masih utara. Dekat lapangan JIS yang lagi dibangun. Oke. Jakarta Jakarta Islam ya, Center. Berarti terus nah, untuk alamatnya nanti kan Mas udah kasih bocorannya alamatnya di mana nih. Mungkin bisa share lagi ke teman-teman untuk alamat detailnya di mana sih Mas kalau misalnya mau datang gitu. Oke, berhubung saya masih menjual online ya, jadi Betul. saya masih menjual di rumah, alhamdulillah. Dan saya juga udah mempunyai surat izin dari Sudi Nakes Ketenagakerjaan, alhamdulillah. Saya berjualan di Jalan Kedongdong 2, nomor 11, RT 10 RW 06, Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Betul. Mungkin kalau misalnya ada yang penasaran bisa cari di mana? Oh, di sosial media saya ada di Instagram, Sate Ayam dan Kambing 3 Saudara. Bagus. Di WhatsApp langsung nomor telepon boleh Boleh, ngomongin? nanti kita mungkin Mas Imam bisa nyebutin, nanti kita cantumin di bawah ini ya? Iya, di bawah ini Oke, nih, siap, nanti. siap. Yes. Untuk Jadi, alamat IG-nya juga. Nomornya nggak usah sebutin, dari di bawah sini aja. Boleh, Oke. nanti biar lebih orang ngelihat. Dan saya juga kalau di aplikasi saya punya ada di, boleh nih sebut pro itu Apa? brand Gojek itu boleh? Boleh, boleh. Saya juga berjualan di Mantap. market Gojek, Heeh. Grab, Shopee Food, Traveloka, dan Si Cepat. Lengkap sekali. Satu lagi jangan lupa. Apa itu? Jack Trainer. Japren. Kasih tahu. Di order Indonesia tetap. Bagus, bagus. Berarti teruslah berkembang gitu kan. Saya penasaran nih Mas nih, pengen rasain rasanya tuh gimana sih? Langsung sikat lah. Mumpung ada di sini kan, kita cobain dulu. Kalau ya kan? nggak enak jangan kasih tahu orang, kalau enak kasih tahu. Oke sih. kita nyobain dari sate ini dulu ya. Taichan dulu kali. Taichan dulu betul. Iya. Kalau Kan dia lagi in identik banget nih. dengan asin, manis, sama gurih aja. Oh sama gitu. pedes. Sama pedesnya. Pedes banget itu, mantap. Oke, kita Dan coba. kebanyakan customer saya dari Cina itu mesennya apa? Bang, saya boleh beli cabenya lagi nggak? Dan alhamdulillah saya juga udah punya langganan dari rumah sakit Koja. Oh, Koja. Dokter, suster, OB, perawat, alhamdulillah. Dan Kurang lebih dia kalau saya totalin ya, kurang lebih 5 juta ada sebulan Bang. Order sini. wih, dari sana aja. Dari sana Wih, aja. Tapi dia offline ya. Offline, Jadi untuk ada pesertanya. dia datang ke sini dia. Nih, review jujur nih dari saya ya. Oh, Ini satu tuh- lagi. Apa tuh? Saya itu punya sate andalan. Sate Apa andalan itu? Oh, iya kenapa? benar. Full daging. Ah, betul nih. kita Jarang bisa ada lihat yang full nih. daging, Bang. Tuh. Ada yang full kulit. Jadi kebanyakan Campuran orang biasanya. India itu nggak mau pakai kulit. Berlemak kali ya. Karena saya lihat di riwayat Gojek atau Grab juga rata-rata mereka nggak nulis full daging itu nggak. Mereka cuma sate ayam doang. Kalau saya jelasin sate ayam full daging, sate ayam campur kulit. Oh, jadi dia bisa milih Bisa milih menunya gitu ya. betul. Saya Ini juga saya kasih paketan-paketan banget. juga. Untuk rasanya, wah, Gimana? saya udah nyobain banyak sate Taichan nih ya. Ya. Ini salah satu yang emang rekomen banget. Secara dagingnya semua,
Dan saya personally emang nggak terlalu suka kulit. Jadi kalau memang ada kulit dicampurin. Ini untuk satean mateng, terus juga empuk. Nah sekarang kita ini pokoknya oke banget nih. Saya juga bang, pakai daging, daging ayamnya, dada doang bang. Oh oke tuh. Saya pakai daging ayam filet. Saya nggak beli ekoran, saya filet. Yang harganya jauh lebih mahal. Berarti biar lebih enak juga ya, fresh juga lebih ya. Fresh juga. Sama kan kalau tulang kan kalau kita cuma beli ayam ekoran, tulangnya mau dikemanain kalau kita nggak ngejual? Sayang juga mubazir kalau dibuang. Kita beli yang filet. Alhamdulillah saya juga udah punya supplier, langsung ngambil dari Pulau Gadung. Jadi saya dikirimin. Jadi udah ada supplier sendiri untuk jualan ini ya. Berarti membantu Mas Imam juga ya. Betul. Mari kita cobain. Ini untuk sate. Bumbu kacangnya. Ya. Bumbu kacang. Iya benar. Kita cobain guys. Dia identik dengan manis saja sih. Manis, gurih. Manis gurih. Iya. Saya mau nanya, ini ada madunya nggak? Enggak ya. Tapi kayak ada madunya nih, manisnya manis fresh gitu. Saya pakai gula aren. Gula pantes. Gula Jawa, gula aren yang kelapa. Oke. Jadi nggak pakai gula pasir. Teksturnya, lihat warnanya nggak ada gosong. Kalau mohon maaf kalau kita lihat di tukang sate-sate kan biasanya hitam-hitam gitu. Gosong-gosong. Nah ini enggak, ini tuh pas. Dan untuk apa ya, ketebalannya, terus rasanya, sama tingkat kefreshannya juga menurut saya worth it banget sih. Penasaran kan Sobat Jackpreneur kan? Sekarang harus kesini nyobain. Kalau misalnya mager nih, misalnya kesini jauh-jauh, bisa pesen yang tadi ya di Shopee gitu-gitu ya. Betul, Shopee, Grab, Gojek. Saya juga lagi belajar nih bang, gimana sih cara packing ini biar masuk ke Indomaret ataupun maksudnya ke frozen. Jadi biar lama. waktu dia mau bikin, dia taruh di kulkas, tinggal dipanasin di teflon atau dia punya alat bakar sendiri kan. Jadi itu saya masih banyak belajar sih. Betul. Teruslah belajar ya, betul. untuk menjadi yang lebih baik. Betul. Nah kebetulan juga emang Mas Imam ini kan emang udah pekerja keras kalau dari yang kita lihat ya, kita ambil ininya. Emang positif banget nih, positif vibes-nya kerasa banget di saya nih dari Mas Imam ini kan. Nah, ya udah mungkin untuk kali ini kita udah cukup banget. Saya ada souvenir. Oh, apa itu? Ada souvenir buat kakak nih. Oh, oke. Pik, tolong Pik sama saya. Wow. Saya punya souvenir Ada kenang-kenangan mungkin buat tim-tim lah, tim. Oh, buat tim kalau kita orang tim Sudin, tim buat para pendamping nih. Iya, betul. Oh iya Mas, ini satu kita intermezzo aja nih ya. Si peran pendamping gimana Mas? Kalau menurut Mas Imam, tadi pendampingnya sama Mbak Iva ya? Ya, Mbak Iva. Oh, oke. Gimana tuh Mbak Iva tuh gimana? Apakah dia cerewet Mas mau ikutan ini gitu? Enggak, cuma dia mungkin kalau ada Mas, ada ini Mas mau ikut nggak? Oh, saya longgar nih. Oke, saya boleh ikut. Kebetulan Mbak Iva juga ada di studio nih. Mana Iva? Itu dia ada. Tuh, oke nih orangnya nih. Sini Iva, sini. Tampil dulu. Iya dong, kan ini. Sini. Udah sini. Udah guys, come on. Ini sekalian bawa. Ini kita kenalin dulu nih pendampingnya nih. Ya, pendamping saya Iva Maslina guys, single saat ini sih kalau. Mungkin kita bisa tambahin ID-nya mungkin. Nah, ya. Wih, apaan nih Mas? Ini souvenir ya mungkin kita nggak usah ngeliat harganya lah. Yang penting. Betul, ya ampun ini aja udah luar biasa banget. Boleh buka aja lihat, nggak apa-apa. Jadi saya sebelumnya saya mau nyetak ini, saya juga nanya sama Kak Iva juga. Kak, apa aja sih yang mau saya tampilin? Ternyata ada Jackpreneur, ada Aku Indonesia. Oh iya nih, Nah, banyak sekali. Nih guys, mungkin kalau kelihatan nanti kita shoot perdekat. Wih. Terus ada muka Mas Imamnya di Mas Imam yang Nah mana? ya, ini lambang saya 3 bersaudara ya. Jadi bersaudara saya itu 3 bersaudara, saya anak pertama. Anak kedua Fauki, yang ketiga Bintang Ramadan lagi mondok dia, lagi di pesantren. Masih muda-muda guys. Ini namanya young entrepreneur nih yang kayak gini nih. Kasih tahu yang lain. Kasih tahu. Supaya ini bagus banget sih. Bisa kita pajang gitu kan. Ini adalah salah satu kebanggaan kita juga kan sebagai apa sih namanya binaan Jackpreneur yang salah satu yang berhasil dengan omset tadi segitu kan, kotornya aja segitu kan, maksudnya berarti kan kedepannya akan lebih berkembang terus insya Allah. Betul. Yang penting terus berusaha. Betul. Ih mantep banget, udah disuguhin sate, satenya enak, Mas Iwa juga. Aduh jadi enak nih. Aduh jadi enak nih saya. Oke lah guys, itu bincang singkat kita yang seru banget sama Mas Imam ini. Yang entrepreneur, jadi yang entrepreneur muda yang terus mau berusaha, terus bisa jadi contoh-contoh buat Sobat Jackpreneur juga yang masih bingung gitu ya Mas ya, untuk usaha tuh gimana, cari duit susah, terus usaha
And do not forget to subscribe to our Instagram di jakpreneur.jktu. Nanti kita taruh IG kita juga di sini. Terus juga don't forget to subscribe our YouTube channel yang udah cerita banyak tentang binaan-binaan kita gitu. So stay tuned and see ya. Ciao.